Baik teman-teman, balik lagi dengan kami Adi Purna, Yusipa, dan Srisila. Nah, video yang kelima ini kami akan mencoba melakukan pengukuran daya atau watt dengan yang pertama menggunakan voltmeter dan ampermeter, yang dimana nantinya dari hasil kedua pengukuran ini akan kami kalkulasi dengan rumus ohm, yaitu watt sama dengan arus dikali volt. Nah, hasilnya yaitu daya yang dikonsumsi pada trainer ini. Terus yang kedua ini adalah sebuah alat ukur wattmeter, yang dimana di sini terdapat 4 kabel. Ini 2 kabel dirangkai secara seri, dan ini 2 kabelnya dirangkai secara paralel sesuai skema yang di sini. Nah, untuk skematik pengukurannya yaitu seperti ini. Yang pertama, kami akan melakukan pengukuran daya dengan ampermeter dan voltmeter. Untuk skemanya seperti biasa. Untuk untuk ampermeter dirangkai secara seri dengan maksudnya dirangkai secara paralel dengan MCB dan dirangkai secara seri dengan bebannya. Jadi untuk MCB ini diposisikan off atau 0. Nah, sebagai penggantinya yaitu dipakailah ampermeter. Selanjutnya untuk pengukuran voltmeter menggunakan voltmeter ini dirangkai secara paralel setelah MCB atau di bagian negatif ampermeternya. Nah, untuk yang di sini pastikan yang mengalir adalah listrik pasar, sedangkan yang bawahnya listrik netralnya. Di sini terdapat L1, L2, L3 dan L4 sebagai beban lampu bohlam, sedangkan L5-nya ini sebuah kipas angin berukuran 50 watt. Oke, langsung kita ukur. Untuk praktik yang pertama ini, untuk MCB pastikan di posisi off atau 0. Kita coba tekan lampunya, tekan off. Oke, off ya. Nah, terus untuk kabel positif dari ampermeter ditancapkan ke bagian pasa di bagian inputnya MCB. Terus untuk kabel hitamnya ini ditancapkan ke MCB juga, yaitu di bagian outputnya. Oke, sudah. Pastikan untuk posisi selektornya ini berada di knop 1 ampere supaya dalam hasil pengukuran bisa terlihat lebih jelas dan detail. Terus untuk voltmeter dipasang secara paralel dengan bebannya. Jadi di sini untuk selektornya di 300 volt AC. Oke. Yang hitam sebagai netralnya yang berwarna kabel coklat. Terus untuk yang merah ini sebagai pasanya. Untuk pasanya disambung ke kabel biru ini. Sebentar. Baik, sudah dirangkai sesuai dengan skema berikut. Nah, untuk dari hasil pengukuran nantinya akan dicatat dan dikalkulasi berapa dayanya. Yang pertama kita coba hidupkan L1. Nah, di sini terlihat arus konsumsi pada L1 ini sangat kecil. Ini terukur
mA. Oke. Terus L2. Nah, ini terukur 0,2 atau 200 mA. Terus L3. Nah, ini menjadi untuk per garisnya ini dihitung 2. Jadi ini 2, di 3, tengah-tengahnya ini 3. Terus 3,2, 3,4, 3,6, 3,7. Berarti 370 mA. Terus untuk L4 jarumnya naik menjadi ini di terukur 480 ya. 480 mA. Dan yang terakhir L5 yaitu berupa kipas angin dengan daya 50 watt. Kita on kan. Nah, ini arus konsumsinya ini 0,6, ini di sekitaran 680 mA. Jadi untuk arus totalnya ini yaitu 680 mA. 680 mA. Nah, selanjutnya dikali tegangannya. Untuk tegangan ini kurang kencang. Nah, oke, sudah. Tadi agak kendor. Nah, ini terukur, ini posisi skalanya di selektornya di 300 volt. Nah, ini 200 volt AC. Terus ini 250. Nah, ini per stripnya ini dihitung 5, 10, 15, 20, 25. Sorry, dihitungnya ini per stripnya ini 10. Nah, ini menunjuk di angka 30 yang berarti 230 volt AC. Nah, untuk arusnya ini kita rubah ke ampere. Jadinya jadi kalau dirubah ke ampere 0,68 kali 230 volt AC hasilnya 156,4 ya watt. Oke, sudah ketemu. Terus selanjutnya untuk ini sama juga, yaitu arus dikali tegangan. Hasil perhitungan sudah kami hitung, yaitu yang dimana L1 ini jika di on kan memakan memakan daya 2,3 watt. Terus L2 nya di on kan memakan daya 46 watt. Terus L3 memakan daya 85 watt. Terus L4 di on kan memakan daya 110,4 watt. Dan yang terakhir L5 berupa kipas angin memakan daya 156,4 mA. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya kita lanjut ke pengukuran daya dengan wattmeter. Oke, let's go. Di sini kami membutuhkan yaitu sebuah alat wattmeter dari Lutron dengan tipe DW6060. Nah, caranya kita on-kan dulu untuk wattmeternya. Terus karena kita mengukur daya, kita tekan di 2000 watt. Oke, kita selanjutnya posisikan
kalibrasinya supaya 0. Ini masih di -1. Oke, pelan-pelan. Ya, sudah. Untuk skemanya, di sini ada 4 kabel, yang dimana dua kabel ini yaitu tersambung ke beban, sesuai ini ya, beban atau load. Terus yang 2 kanan dan kiri ini disambung ke power source atau sumber tegangannya. Jadi untuk skematiknya ini. Untuk yang power source-nya ini yang watt ya. Watt sama 10 ampere. Ini wattnya ini disambung ke sebelum MCB, yaitu di bagian listrik pasanya. Pastikan untuk MCB ini di posisi off atau 0. Dan wattnya ini harus tersambung ke fasa, tidak boleh ke netral. Oke, terus yang arusnya ini disambung ke netral. Nah, untuk bebannya atau keluarannya, yang tengah ini yang volt dengan cob. Nah, yang volt ini disambung ke setelah MCB atau disambung ke beban. Jadi ini sebagai ampere meter. Ampere meter yang W dengan wattnya. W dengan watt ampere meter. Terus untuk komnya ini yang hitam langsung disambung ke netral. Oke, begitu. Jadi untuk pengukuran tegangannya itu diambil dari watt dengan 10 ampere. Terus untuk arusnya ini diambil dari watt dengan volt. Nah, nantinya hasil dari pengukuran ini diolah oleh wattmeternya dan dikalkulasi menjadi daya. Sedangkan untuk ampere dengan kom ini dia yaitu unfused, yang artinya tanpa fuse dengan arus maksimal yang mengalir yaitu 10 ampere. Oke, kita lanjut ke instalasinya. Yang pertama kita posisikan dulu MCB-nya, apakah sudah off atau 0. Oke, sudah. Selanjutnya untuk watt ini sebagai power source kita sambung di inputnya MCB. Udah, dan terus untuk yang 10 ampere ini yaitu power source yang hitam kita sambung di netralnya. Netral kita taruh di sini aja di kabel coklat. Oke, sudah. Terus untuk keluarannya atau yang ke beban yang merah kita sambung, yang volt ini kita sambung di keluaran dari MCB. Udah ya. Terus untuk yang kom kita sambung ke netral. Jadi untuk kabel netralnya ini ada 2, yaitu 10 ampere dengan kom. Ya, sudah ya. Nah, ini terukur 002. Kita kalibrasi dulu. Pelan-pelan. Baik, sudah 0. Sekarang kita hidupkan L1. Sebentar, agak kendor. Oke, ini memakan daya 25 watt ya, 25 watt. Terus kita lanjut ke beban 2. Nah, ini naik menjadi, sabar, kita tunggu sampai diam. Ini di 52 watt ya, 52 watt. Terus kita beban L3 nya hidupkan.
ini naik menjadi 92 ya, 92 watt. Terus L4 nya ini di 117 watt. Terus next kipasnya. Untuk kipas kita pakai saklar nomor 3. Oke. Nah, ini dayanya yaitu 165. Oke, sudah terdapat. Nah, sekarang kita perbandingkan berapa sih daya yang jika dipakai ampere meter dan voltmeter dengan daya yang dipakai dengan wattmeter. Di sini terlihat sangat jelas perbedaannya, yang dimana daya hasil hitung daya dari ampere meter dan voltmeter ini yaitu 156,4 watt, sedangkan yang memakai wattmeter yaitu 165 watt. Ini sebagai daya total beban. Oke, daya total beban. Nah, ini mungkin dikarenakan akurasi dari voltmeternya atau wattmeternya juga bisa, ataupun dari kabelnya yang kurang berkualitas. Jadi ada daya yang terhambat dan mempengaruhi perhitungan di wattmeter ataupun di ampere voltmeternya. Baik, di sini terdapat perbedaan dari 156,4 watt ke 165 watt, yaitu perbedaannya hanya 10 watt. Jadi kemungkinan daya 10 wattnya itu terbuang atau dihambat oleh kabelnya, atau mungkin dari akurasi alat ukurnya yang berbeda. Baik, sekian dulu video dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih, dan next ke video selanjutnya.